Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Novianti, mahasiswi praktik pengalaman lapangan atau PPL 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk aljabar, materi matematika SMP kelas 7 semester 1. Yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Apa sih itu aljabar? Aljabar merupakan cabang ilmu matematika dalam bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati pada tabel berikut. Misalkan, X menyatakan banyak suatu kotak dan Y menyatakan banyaknya tabung ya. Nah, pada contoh ini bisa dilihat yang gambar pertama itu kotak. Kotak itu kita lambangkan dengan X, berarti kotaknya ada 2, berarti 2X ditambah tabung itu kita nyatakan dengan Y, berarti karena tabung hanya ada 1, maka tidak perlu ditulis koefisiennya. 1Y itu tidak perlu ya, jadi Y saja. Ditambah bola. Bolanya ada 4, karena 4 ini disebut dengan konstanta. Jadi terdapat 2 kotak bola, 1 bola tabung, dan 4 bola. Begitupun gambar yang selanjutnya. Kotaknya ada 2 kotak dilambangkan dengan X, berarti 2X ditambah 3Y tabung ditambah 6 bola. Yang selanjutnya unsur bentuk aljabar. Ini variabel lambang bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil, koefisien lambang bilangan yang memuat suatu variabel, dan konstanta bilangan yang tidak memuat satu variabel. Pada bentuk 2X plus 4, bilangan 2 itu disebut dengan koefisien ya, karena dia memuat suatu variabel. Dan X disebut dengan variabel, sedangkan bilangan 4 disebut konstanta, karena dia tidak terikat oleh variabel. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh operasi hitung disebut dengan suku, seperti 2,X, 2X, atau 2X plus 4, 2X plus 3Y plus 7, itu disebut suku ya. Berikut nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2X itu disebut monomial, 2X plus 4 disebut suku 2 atau binomial, 2X plus 3Y plus 7 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Berarti lebih ya, misalkan 2X plus 3Y plus 4Z plus 7. Nah, itu disebutkan polinomial. Itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, 4X kuadrat dan 3X kuadrat. Variabelnya sama-sama X dan dia berpangkat 2, maka itu disebut dengan suku sejenis. Z dan min Z itu juga suku sejenis karena dia memuat pangkat 1. Hanya beda di positif dan negatifnya ya. Tapi pangkat 1 itu tidak perlu ditulis kecuali negatif 1. A pangkat negatif 1 atau 3 pangkat negatif 1 min 2X pangkat negatif 1 itu harus ditulis. Selanjutnya 5Y pangkat 5 ditambah 5Y pangkat 3. Dia tidak suku sejenis ya, karena pangkatnya berbeda tapi variabelnya sama. Lalu negatif X kuadrat dikurang 2Y pangkat 2. Dia tidak sejenis juga karena variabelnya berbeda walaupun pangkatnya sama. Kurangannya dulu ya. Nah, negatif 1 ditambah 3X ditambah 5 dikurang 3. Tentukan variabel yang sejenis. Nah, dilihat ya, contoh nomor 1 ini yang sejenis negatif X ditambah 3X. Itu sejenis. Perkalian bentuk aljabar. Nah, perkalian ini kita langsung ke contoh soalnya saja. Yang pertama, 5 dikali X itu menghasilkan 5X. Tanda titik ini kita lambangkan dengan perkalian ya. Yang kedua,
7Y dikali 2X. Nah, tinggal dikalikan saja. 7 kali 2, 14XY. Yang ketiga, A dikali B dikali A dikali C. A-nya ada berapa? Kalau perkalian itu pangkatnya ditambah A sama-sama berpangkat 1. Jadi A pangkat 2. B-nya cuma 1, berarti B dikali C. Maka menghasilkan A kuadrat dikali B dikali C. 4. Pembagian bentuk aljabar. Dalam bilangan terdapat kali, bagi, tambah, dan kurang. Begitupun dalam bentuk aljabar. Pembagian bentuk aljabar terbagi menjadi 2, yaitu ada yang tunggal dan tidak tunggal. Kita bahas yang ke satu dulu. Dikatakan tunggal karena tidak melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya nih, 4XY dibagi 2Y. Langsung saja kita buat seperti pecahan seperti itu ya. 4XY dibagi 2Y. Y-nya sama-sama kita coret. Y-nya nih kita sama-sama kita coret, menghasilkan 4 bagi 2 berapa? 2 ya tentunya. Berarti 2X. Nah, contoh pembagian tak tunggal yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya 4X kuadrat ditambah 8X dibagi 2X. Kita langsung bentuk seperti itu ya. Yang pertama itu kita ke step pertama, yaitu 2X di 4X kuadrat itu kita bagi 2X, berarti berapa? 4X kuadrat kan, 2X dikali 2X menghasilkan 4X kuadrat, berarti hasilnya seperti itu, ditaruh di sini. Habis itu kita kurangkan 8X, berarti tetap menghasilkan 8X. Nah, 2X kali berapa bisa menghasilkan 8X, berarti kan 8X dibagi 2X menghasilkan 4, berarti 8X dikurang 8X 0, berarti hasilnya adalah 2X ditambah 4. Penyederhanaan bentuk aljabar. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang pertama, 48X pangkat 5 Y pangkat 4 dikali Z dibagi 12XY X pangkat 3 Y. 48 per 12 kita bisa jadi satu-satu seperti itu ya. X pangkat 5 per X pangkat 3, Y pangkat 4 per Y, Z per 1, karena Z di bawah tidak ada sama aja Z per 1. 48 bagi 12 sama-sama dibagi 12, berarti 4 bagi 4 per 1. X 5 dikurang 3, karena kalau pembagian itu pangkatnya dikurang ya. Y 4 dikurang 1 dikali Z, berarti 4 dikali X kuadrat 5 dikurang 3 2, 4 dikurang 1 3, Y pangkat 3 kali Z, berarti menghasilkan 4X kuadrat 4X kuadrat Y pangkat 3Z. Atau cara lain, 48X pangkat 5 Y pangkat 4 kali Z dibagi 12X pangkat 3 kali Y. Tinggal dicatat-catat aja ya. 48 dibagi 12 itu menghasilkan 4, 5 dikurang 3 itu menghasilkan 2, 4 dikurang 1 itu 3 kali Z. Jadi hasil dari 48X pangkat 5 dikali Y pangkat 4 dikali Z per 12X pangkat 3Y itu menghasilkan 4X kuadrat Y pangkat 3Z. Sekian pembahasan tentang bentuk aljabar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.